Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Edwin Mustaqim dengan NIM 12470300009. Di sini saya akan menjelaskan terkait alat dan bahan yang digunakan beserta fungsinya dari rangkaian ohmmeter digital yang telah kami buat pada praktikum kemarin. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam rangkaian ohmmeter digital ini ada beberapa alat dan bahan. Yang pertama ada Arduino Uno R3 yang berfungsi sebagai pengendali utama atau sebagai otak dari rangkaian ini, yang berfungsi untuk membaca tegangan, mengolah data, serta menghitung nilai resistansi. Yang kedua ada LCD I2C. LCD I2C ini berfungsi untuk menampilkan hasil atau mengampilkan data hasil pengukuran, sehingga kita dapat mudah untuk mengamati hasil dari pengukuran rangkaian tersebut. Yang ketiga ada resistor. Resistor yang digunakan yaitu 1 kilo ohm yang berfungsi sebagai pembanding dalam rangkaian pembagi. Nah, yang keempat ada potensiometer. Potensiometer 10 kilo ohm yang berfungsi sebagai mengubah nilai resistansi secara variabel, sehingga nantinya bakalan bisa diubah-ubah gitu nilainya secara variabel dan ditampilkan di LCD. Nah, yang kelima ada breadboard. Breadboard ini berfungsi agar kita bisa menyusun rangkaian tanpa perlu disolder. Nah, fungsi dari breadboard ini. Nah, yang terakhir ada kabel jumper. Kabel jumper ini berfungsi sebagai penghubung komponen dari tiap rangkaian gitu, sehingga dapat dihubungkan dari Arduino ke breadboard terus ke LCD menggunakan jumper. Kesimpulannya, rangkaian ohmmeter digital ini yaitu untuk membagi tegangan, terus diolah datanya di Arduino sehingga dapat dihasilkan, dihitung dan ditampilkan di LCD I2C. Mungkin sekian penjelasan dari alat dan bahan yang digunakan dari rangkaian ohmmeter digital beserta fungsinya sudah saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Istifa Ayu dengan NIM 124703001. Aku akan ngejelasin terkait tentang rangkaian, baik alur rangkaian maupun cara kerja rangkaian itu sendiri. Dan ini untuk rangkaian yang kita punya, rangkaian yang telah kita buat pada hari sebelumnya. Pertama kita mulai dari bagian LCD dulu. Nah, LCD di sini ada ini untuk bagian ground, ini bagian PCC, bagian SDA, dan bagian SCL yang masing-masingnya tersambung ke ini pin-pin pada Arduino. Nah, di sini untuk yang berwarna merah ini adalah bagian SCL. SCL di sini tersambung ke bagian Arduino, yaitu ke bagian Arduino di sini yang paling bawah. Dan ini untuk yang warna hijau, ini bagian SDA tersambung ke pinggir kabel yang berwarna merah ini. Ini untuk yang berwarna kuning, ini bagian PCC. Nah, PCC ini tersambung ke 5 volt pada Arduino. Nah, di sini selain tersambung ke Arduino juga ada bagian di sini bagian kaki resistor. Bagian kaki resistor atau salah satu kakinya juga yang tersambung ke 5 volt Arduino. Pada bagian breadboardnya, nah ini pada bagian potensial untuk kaki bagian tengahnya ini tersambung ke bagian ground pada Arduino. Nah, untuk salah satu kakinya juga ada yang ini tersambung ke A0, yang dimana bagian potensial ini tersambung ke A0 serta tersambung juga ke salah satu kaki dari resistor tadi itu. Oke, selanjutnya itu adalah pemrograman yang digunakan pada ohmmeter digital. Nah,
Pada ohmmeter digital ini, pada bagian awal, program memanggil library WAR untuk komunikasi I2C dan liquid crystal untuk mengontrol LCD. Kemudian menginisialisasi LCD dengan alamat 0x27 serta ukuran 16x2. Variabel penting yang digunakan adalah pin analog 0 sebagai input pembacaan, tegangan, resistor referensi sebesar 1 kilo ohm dan tegangan sumber 5 volt. Serta program dijalankan. Saat program itu dijalankan, LCD akan menampilkan pesan ohmmeter ready sebagai tanda alat siap digunakan. Nah, pada fungsi utama atau loop-nya itu yaitu Arduino membaca nilai analog dari pin A0 sebanyak 10 kali dan menghitung rata-ratanya agar hasil lebih stabil dan mengurangi noise. Lalu nilai ADC tersebut kemudian dikonversi menjadi tegangan keluaran atau Vout. Jika nilai yang terbaca sangat kecil, program menganggap tidak ada resistor yang terpasang dan menampilkan pesan. Pesannya tuh pasang resistor pada LCD. Nah, jika ada nilai yang terbaca, Arduino menghitung resistansi yang tidak diketahui. Contohnya seperti pada data yang telah kita buat. Nah, dengan menggunakan rumus pembagi tegangan, yaitu berdasarkan perbandingan antara tegangan sumber, tegangan keluaran, dan resistor referensi. Hasil perhitungan resistansi kemudian ditampilkan pada LCD dengan format yang menyesuaikan besar nilainya, yaitu dalam satuan ohm, kilo ohm, atau mega ohm, sehingga lebih mudah dibaca pengguna. Proses ini akan terus berulang setiap setengah detik, sehingga nilai resistansi dapat diperbarui secara real time. Secara keseluruhan, program ini menggabungkan prinsip elektronika dasar, pembagi tegangan dengan pemrograman microcontroller untuk menghasilkan alat ukur resistansi digital yang sederhana namun cukup akurat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan data yang dihasilkan pada praktikum ohmmeter digital berbasis Arduino Uno. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisrina Salsabila dengan NIM 124700321. Jadi, data yang kami ambil itu ada dua jenis ya, data dari LCD dan data dari multimeter. Nah, data yang kita ambil itu ada jadi 3 kali putaran dan menghasilkan 3 nilai resistansi yang berbeda. Putaran pertama, nilai resistansi yang muncul pada LCD yaitu 200,70 ohm, lalu di multimeter muncul nilai 240 ohm. Ini ada selisih 40,7 ohm antara LCD dan multimeter di putaran pertama ini. Lalu di putaran kedua muncul nilai resistansi 253,68 di LCD, lalu di multimeter muncul 265. Ini muncul selisih 18 ohm,68. Jadi selisihnya semakin menurun dari yang putaran pertama. Lalu di putaran ketiga yang muncul itu 294,94 di LCD, lalu di multimeter muncul 310 ohm. Jadi selisihnya juga menurun lagi jadi 16,94 ohm. Jadi selisihnya kisaran 40 sampai 14 ohm di putaran pertama sampai putaran ketiga. Ini menunjukkan bahwa data yang kita ambil sudah cukup akurat atau rangkaian yang kita susun yaitu ohmmeter digital yang berbasis Arduino Uno ini sudah lumayan akurat dengan multimeter. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai hasil praktikum ohmmeter digital ini. Yang pertama adalah perbandingan antara nilai resistansi yang diperoleh dari pengukuran ohmmeter digital berbasis konvensional dan multimeter. Baik dari pengukuran konvensional maupun multimeter, hasil resistansi yang terbaca oleh keduanya itu menunjukkan angka yang hampir sama dengan selisih hanya beberapa angka saja. Pada praktikum ini, kami mengambil 3 data sebagai perbandingan apakah ohmmeter digital ini efektif atau tidak. Dan setelah kami mengambil 3 sampel data, ternyata ohmmeter digital yang kami lakukan pada praktikum ini cukup akurat dengan selisih perbedaan antara pengukuran ohmmeter digital menggunakan konvensional dan pengukuran ohmmeter digital menggunakan multimeter hanya berbeda beberapa angka saja. Untuk kedepannya, agar lebih meningkatkan keakuratan pada pengukuran ohmmeter digital ini, ada pada kalibrasi multimeter yang mungkin harus benar-benar ditingkatkan.
dan pemilihan multimeter yang memang benar-benar akurat juga itu berpengaruh sekali terhadap keakuratan odometer digital ini.